Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce benar-benar tidak bergerak menghadapi pendekatan Li Mingcheng, kedua tangannya masih di punggung. Dia tidak mengambil posisi bertahan, juga tidak terlihat akan melakukan serangan balik. Tidak ada yang merasa ini sedikit aneh karena mereka semua merasakan kekuatan es yang dilepaskan Li Mingcheng. Dengan kekuatan Yunce, dia tidak bisa berjuang sama sekali di bawah segel es Li Mingcheng. Hasil pertandingan ditentukan dalam sekejap. Bagi semua orang yang hadir, pertukaran pukulan ini adalah lelucon yang tidak ada gunanya. Melihat Yunce, yang gerakannya telah disegel oleh energi dinginnya dan memikirkan kembali bagaimana Yunce tidak tahu apa yang baik untuknya, ekspresi menyeramkan muncul di wajah Li Mingcheng. Kekuatan besar di telapak tangannya yang meledak ke arah Yunce tiba-tiba menguat, dia jelas ingin memberikan luka berat pada Yunce. "Kamu yang meminta," Li Mingcheng berteriak pelan, saat energi es yang sangat dalam yang terkondensasi di tangannya dengan jahat melesat ke arah dada Yunce. Ledakan udara yang memekakkan telinga terdengar di ruang yang telah membeku dalam es. Tepat ketika tangan Li Mingcheng menyentuh tubuh Yunce, tangan itu langsung menembusnya, menyebarkan gambaran palsu. Karena lengah, Li Mingcheng terhuyung ke depan dan hampir terjatuh. Dia segera menarik kekuatannya dan dengan cepat menstabilkan keseimbangannya saat kejutan melanda hatinya. Langkah pertama, ketika tangan kanannya bahkan tidak berjarak 10 meter, suara Yunce terdengar. Tidak ada yang menyangka adegan ini. Serangan Li Mingcheng memang tidak cepat atau lambat, jadi bagus sekali Yunce bisa menghindarinya, tapi mereka semua dengan jelas merasakan aura es yang dilepaskan Li Mingcheng. Dengan kekuatan Yunce, mustahil baginya untuk membebaskan diri. Mungkinkah Li Mingcheng tidak menguncinya sebelumnya? Apa yang telah terjadi? Mu Xiaolan, yang mengira Yunce akan langsung terluka oleh serangan Li Mingcheng, mengangkat matanya, mulutnya sedikit terbuka. "Oh, keterampilan gerakan yang menakjubkan. Anak ini memang luar biasa," gumam Mu Susan. Tidak ada yang lebih jelas daripada Mu Susan tentang apakah Li Mingcheng benar-benar melepaskan energi es yang dalam sebelumnya atau tidak. Di ruang beberapa meter di sekitar Yunce, sirkulasi udara sudah terhenti sepenuhnya saat itu. Semuanya telah dikunci oleh energi dingin dan Yunce berada tepat di tengah segel energi dingin, tapi di segel es ini, dia sebenarnya bisa langsung menghindar. Seolah-olah segel es yang diciptakan Li Mingcheng tidak pernah ada. Li Mingcheng kaget dan tidak bisa tetap tenang sama sekali. Namun, begitu dia berbalik, wajahnya menunjukkan arogansi liar. Tatapannya sangat menakjubkan seperti yang dilakukan oleh seorang praktisi kuat ketika memuji praktisi yang lebih lemah. "Hehe, lumayan, nak. Langkah sebelumnya hanyalah salam. Karena aku punya 5 gerakan untuk dimainkan, jika aku langsung menyelesaikannya, maka itu tidak akan menarik. Dengan kultivasimu yang hanya berada pada tahap tengah alam sovereign mendalam, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghindari gerakan itu. Sepertinya kamu belum mengecewakanku. Ayo lanjutkan." Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di sekitarnya segera mengungkapkan ekspresi pemahaman. "Oh begitu, jadi dia hanya bermain dengannya, seperti yang diharapkan. Ini tidak membuktikan apapun. Energi dingin sebelumnya mungkin bahkan tidak menyentuh Yunce. Jika ya, lupakan tentang menghindar, cedera berat akan menjadi akibat yang ringan." Li Mingcheng sebenarnya sedang ingin bermain dengan lawan yang lemah. Mungkinkah ada semacam kebencian di antara keduanya? Li Mingcheng seharusnya menjadi orang nomor 1 dalam ujian itu, tetapi Yunce curang untuk mengunggulinya. Tentu saja dia ingin main-main dengannya. Keberanian Yunce ini juga luar biasa, orang dari alam bawah berani menipu begitu dia tiba di sekte Divine Ice Phoenix. Sepertinya alam bawah terbiasa dengan cara-cara tercela. Dia akan gagal total kali ini. Namun,
Kudengar dia dibawa dari alam bawah oleh Master Istana Es Phoenix, tapi dia sangat lemah dan bahkan berani berbuat curang pada ujian aula salju pembeku. Tuan Istana Ice Phoenix itu seharusnya tidak repot-repot menyia-nyiakan kekuatan mereka untuk melindunginya, bukan? Hehe, dia mulai sedikit panik. Mu Susan tertawa secara misterius. Oh, dia pasti panik sekarang. Dia hanya harus bersikap setenang ini, aku sudah 100 kali lebih panik dari dia, komentar Mu Xiaolan dengan marah. Dia pikir Mu Susan berarti Yunce. Mu Susan melirik Mu Xiaolan dan berkata, sepertinya meskipun dia dibawa ke sini oleh Mu dan Tuan Istana Bingyun dari alam bawah, kamu masih belum begitu memahaminya. Tentu saja aku memahaminya, kata Mu Xiaolan dengan marah. Dia selalu seperti ini. Dia jelas lemah tapi dia tetap bertindak tanpa rasa takut. Tidak hanya mulutnya yang murahan, dia juga suka pamer, berbicara besar dan suka menindas gadis-gadis. Dia hanyalah orang rendahan yang tercela tanpa rasa malu. Tidak apa-apa jika dia seperti itu di planetnya sendiri tetapi dia masih seperti ini setelah datang ke alam Snow Song. Bisa dibilang dia membawa kemalangan besar pada guru begitu dia tiba. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan setelah ini membuatku sangat marah. Meskipun Mu Xiaolan tiba-tiba mulai mengoceh, Mu Susan tetap diam. Meskipun Li Mingcheng mencoba yang terbaik untuk membuatnya tampak seolah-olah dia sedang bermain-main dengan Yunce sebelumnya, dia sangat menyadari apa yang terjadi. Mampu segera melepaskan diri dari segel esnya jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang praktisi realem mendalam sovereign. Hal ini menyebabkan dia sedikit merasa tidak nyaman. Yunce, aku akan melihat bagaimana kamu akan berjuang menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Li Mingcheng bergumam, kedua tangannya dengan cepat mengembunkan dua aliran energi dingin. Kemudian, dengan satu langkah, dia tiba-tiba mendorong keluar, melepaskan dua arus energi dingin yang langsung berubah menjadi dua tornado es raksasa. Mereka berdua langsung menuju Yunce. Waaaaoow. Kerumunan di sekitarnya langsung berteriak kaget. Bagaimanapun, segel energi dingin sebelumnya tidak berwarna dan tidak berbentuk sehingga mereka hanya bisa merasakan auranya. Namun, kedua tornado es ini telah menjadi nyata. Energi dingin mengerikan yang datang dari jalan ilahi ini bahkan telah membuat tubuh para praktisi yang lebih lemah, yang berdiri cukup jauh, menjadi dingin. Oh, apakah Li Mingcheng benar-benar ingin membunuh Yunce? Tanya seorang praktisi mendalam yang baru saja lulus ujian. Rasa sedingin es mungkin dilepaskan oleh dua tornado es yang menekan tubuh Yunce. Tindakan Li Mingcheng kali ini sepertinya tidak menahan apapun. Bahkan jika itu adalah seorang praktisi mendalam pada tahap awal alam asal ilahi, mereka akan merasa sulit untuk bergerak di bawah penindasan ini. Wajah Li Mingcheng menunjukkan ekspresi yang sedikit menyeramkan. Dengan perubahan postur tangannya, tornado es tiba-tiba berakselerasi menyerang Yunce bersama-sama. Dengan semburan energi dingin, pecahan es yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dengan liar. Namun, itu masih merupakan hantu yang perlahan menghilang dan tetap berada di area kehancuran. Pupil Li Mingcheng menyusut tapi dia langsung merespons. Dua tornado es yang belum menghabiskan energinya tiba-tiba bergabung, meledak di tengah teriakannya yang agak keras. Kisaran kekuatan yang dia simpan dengan cermat dilepaskan dengan keras dan tornado es yang mengerikan langsung menelan segala sesuatu dalam radius 3 km. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Wow! Praktisi yang menyaksikan segera berteriak kaget dan tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan panik. Alis Mu Susan berkerut dan dia dengan cepat mengulurkan tangan, tapi dia kemudian menariknya, matanya masih tertuju pada Li Mingcheng di depannya. Saat embun beku menyebar, udara masih dipenuhi energi dingin yang mencengangkan. Yunce berdiri hanya 100 meter dari Li Mingcheng. Di hadapan energi dingin yang mampu membekukan darah seorang praktisi mendalam di tahap awal alam asal ilahi,
ekspresinya sebenarnya adalah bidang ketenangan. Dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh, ini adalah langkah ketiga. Suara Yun Ce sangat mengagetkan Li Mingcheng. Seolah-olah seluruh dunia telah sepenuhnya memadat, keheningan mutlak terjadi. Mereka yang mampu berdiri di sini hari ini semuanya adalah para ahli yang telah melangkah ke jalan ilahi. Bahkan mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghindari tornado es yang tiba-tiba dilepaskan oleh Li Mingcheng. Alasan mengapa dia membiarkan jangkauan tornado es menutupi hamparan yang begitu luas adalah agar Yun Ce tidak punya tempat untuk melarikan diri. Namun dari penampilan Yun Ce, terlihat jelas bahwa ia selalu berada di tempat yang tidak terlalu jauh dari Li Mingcheng dan tidak luput dari jangkauan tornado es. Namun dia masih aman dan sehat. Ah, ini, apa yang terjadi? Mu Xiaolan tertegun lagi sementara keterkejutan juga muncul di mata Mu Susan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih meremehkan orang yang sangat aneh dari alam bawah ini. Semua penonton tercengang. Kali ini, bahkan jika mereka idiot, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Li Mingcheng masih bermain dengan Yun Ce. Yun Ce, kamu jelas menggunakan semacam artefak pelindung yang dalam. Li Mingcheng berteriak sambil menunjuk ke arah Yun Ce. Dia benar-benar tidak dapat menerima bahwa seseorang yang hanya berada di tingkat kelima alam sovereign mendalam sebenarnya tidak terluka di bawah kekuasaannya. Setelah kalah dariku dalam ujian, kamu mengaku aku curang. Setelah tidak bisa melukaiku dalam pertukaran pukulan ini, kamu mengatakan bahwa aku menggunakan artefak pelindung yang dalam. Mulut Yun Ce sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman yang tidak terselubung, dan kamu hanya berada di level ini. Kamu, dada Li Mingcheng naik turun begitu keras hingga hampir meledak. Dia melakukan ini untuk mencibir dan berkata dengan rendah, sepertinya aku tepat sasaran. 3 serangan yang saya lakukan sebelumnya semuanya langsung dihindari, bukti bahwa Anda mendapatkan dukungan dari semacam artefak mendalam spasial. Dengan kekuatan besar yang hanya ada di sovereign mendalam, kamu sebenarnya bisa tetap aman di bawah energi dinginku. Selain mendapatkan bantuan dari artefak pelindung yang mendalam, tidak mungkin ada cara lain yang bisa Anda lakukan untuk melakukan itu. Selain mendapatkan dukungan dari artefak yang dalam untuk menghindari dan melindungi diri sendiri, kamu tidak pernah berani bertukar pukulan denganku secara langsung. Itu adalah bukti terbaik. Karena itu masalahnya, Yun Ce perlahan mengangkat tangannya. Tolong gunakan serangan habis-habisan kali ini. Saya pasti tidak akan menghindarinya. Begitu suara Yun Ce turun, Li Mingcheng sudah berteriak, langsung menerkam ke arah Yun Ce, seolah-olah dia takut Yun Ce akan mengingkari kata-katanya. Roh es mengelilingi tangannya yang terbuka saat dia dengan kejam meraih dada Yun Ce. Kali ini, Yun Ce benar-benar tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengambil setengah langkah ke depan dan meninju dengan tangan kanannya sebagai ucapan selamat datang. Kamu mencari kematian. Melihat bahwa Yun Ce sebenarnya memilih untuk menghadapi serangannya secara langsung, mata Li Mingcheng berbinar. Energi dalam di tubuhnya juga melonjak pesat saat seluruh tangannya diselimuti es yang membeku. Dia akan mengambil kembali keluhan yang disebabkan oleh 3 gerakan sebelumnya dengan satu serangan ini. Sebuah getaran terdengar ketika kedua tinju mereka bertemu di bawah tatapan semua orang yang hadir. 2 serangan yang tidak mewah sama sekali datang bersamaan dan ruang sedikit bergetar. Kebiadaban di wajah Li Mingcheng seketika berubah menjadi teror dan rasa tidak percaya karena apa yang dia rasakan bukanlah sebuah penghancuran total terhadap lawannya. Sebaliknya, rasanya seperti dia menabrak gunung yang sangat tinggi. Detik berikutnya, di tengah ledakan energi yang sangat besar, kedua orang itu terbang mundur pada saat yang bersamaan. Yun Ce berjungkir balik di udara dan mendarat dengan mantap sementara Li Mingcheng lah yang tersandung dan hampir berlutut di tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yun Ce, matanya bergetar hebat.
Seluruh lengan kanannya sedikit gemetar dan mati rasa sepenuhnya. Inikah kekuatanmu yang sebenarnya? Yunce dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya dan mencibir, aku bertanya-tanya seberapa kuat dirimu karena kamu begitu sombong sebelumnya, tapi sepertinya kamu hanya berada di level ini. Jika aku menyontek saat ujian, lalu kamu siapa? Perkembangan saat ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Mereka awalnya mengira sedang menonton lelucon. Mereka yang datang untuk menonton pertunjukan percaya bahwa satu-satunya hasil adalah terungkapnya penipu Yunce. Di depan Li Mingcheng, kekuatan besar di tingkat kelima sovereign mendalam pada dasarnya bahkan tidak bisa melawan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang dimainkan bukanlah Yunce. Tampaknya itu adalah Li Mingcheng. Terutama beberapa saat yang lalu, mereka semua dengan jelas melihat bahwa ini adalah konfrontasi langsung yang sesungguhnya. Fluktuasi kekuatan yang mengejutkan itu adalah bukti bahwa Li Mingcheng berusaha sekuat tenaga. Namun, bukan saja dia tidak mengalahkan Yunce, sepertinya dia juga dirugikan. Itu bohong, kan? Tanya seorang praktisi mendalam yang ketakutan. Apakah dia benar-benar hanya berada di tingkat kelima dari sovereign mendalam? Ini tidak mungkin, kan? Li Mingcheng berada di puncak alam asal ilahi tingkat ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sebenarnya sekuat ini. Mu Xiaolan tercengang, tapi dia jelas-jelas baru berada di sovereign mendalam, bagaimana dia bisa? Kekuatan mendalam yang belum mencapai jalan ilahi sebenarnya sebanding dengan kekuatan mendalam alam asal ilahi yang baru saja memasuki jalan ilahi, desah Mu Susan. Lupakan tentangmu, bahkan aku belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Saya ragu ini pernah terjadi sepanjang sejarah alam Snow Song kita. Pria yang dibawa pulang oleh tuanmu benar-benar orang yang mengesankan. Saya menduga pertunjukan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mungkin akan membuat khawatir bahkan Raja Alam Agung. Li Mingcheng terengah-engah. Tatapan aneh yang diarahkan padanya terasa seperti pisau tajam yang menusuk tubuhnya. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak mengira Yunce akan sekuat ini. Meskipun dia jelas berada di sovereign mendalam, dia mampu menghadapi kekuatannya secara langsung dan tidak kalah. Sekarang dia menyadari, meski dalam keterkejutannya, bahwa Yunce kemungkinan besar tidak menyontek dalam ujian sebelumnya. Faktanya, dia mungkin pernah bermain-main di alam badai salju. Alasan dia menunggu bertahun-tahun untuk berpartisipasi dalam ujian ini adalah karena pelet jiwa es Jade Valen. Pada awalnya, dia yakin bahwa hadiahnya mungkin sudah ada di sakunya tetapi tidak mungkin dia bisa mengatakan bahwa Yunce curang sekarang. Ini juga berarti pelet jiwa es Jade Valen kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Yunce. Setelah memasuki aula salju pembekuan, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar ketenaran melalui bakatnya yang luar biasa dan statusnya sebagai keponakan kepala aula utama. Bukan saja dia gagal memamerkan kekuatannya, dia juga benar-benar dipermalukan di hadapan ribuan mata yang menatap. Faktanya, dia malah berubah menjadi batu loncatan Yunce. Li Mingcheng mengatupkan giginya erat-erat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia merasa paru-parunya akan meledak karena kemarahan yang dia rasakan. Dia tidak lagi memiliki kesabaran untuk bertanya-tanya bagaimana Yunce bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa meskipun dia hanya berada di sovereign mendalam. Dia hanya ingin melangkahi tubuh Yunce dan mendapatkan kembali harga diri dan ketenaran yang telah hilang dengan sekuat tenaga. Li Mingcheng mengerang pelan, kau pasti mengejutkanku Yunce, dan aku akui bahwa aku telah meremehkanmu. Tapi kamu masih belum punya kualifikasi untuk bersikap tinggi dan perkasa di hadapanku. Saat dia mengatakan ini, cahaya biru tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Ketika cahaya kebiruan berangsur-angsur berubah menjadi tebal dan agak menyilaukan, sejumlah besar roh es berkedip dan menari dengan cepat di sekelilingnya. Suhu di dalam freezing snow hall turun dengan sangat cepat.
Ada dering lembut yang terdengar seperti air jatuh di atas kristal es. Tiba-tiba, segel dalam berbentuk buah plum muncul dan menyebabkan udara dingin di sekitarnya meningkat pesat. Hawa dingin yang menusuk menembus tubuh semua orang dan menusuk pikiran mereka, menyebabkan seluruh tubuh menggigil. Ini, formasi biru dingin. Li Mingcheng sebenarnya telah mempelajari formasi biru dingin. Ji Han Feng berseru kaget. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa melepaskan formasi biru dingin saat mereka masih berada di alam asal ilahi tingkat ketiga meskipun menghabiskan bertahun-tahun di aula salju pembeku. Semua kultivator yang berdiri terlalu dekat dengan Li Mingcheng tanpa sadar mundur darinya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya formasi biru dingin ini hanya dari auranya yang mengejutkan. Siapapun dapat melihat bahwa kemarahan Li Mingcheng benar-benar tersulut karena dia tidak dapat menerima hasil sebelumnya. Faktanya, dia mungkin benar-benar mencoba membunuh Yun Ce secara langsung. Aura Li Mingcheng yang terus membengkak bahkan mengejutkan Mu Xiaolan. Dia buru-buru berteriak, "Minggir, Yun Ce. Apakah kamu sudah gila, Li Mingcheng?" "Heh, Yun Ce." Li Mingcheng mendorong telapak tangannya dengan cibiran jahat di wajahnya, "Jika kamu laki-laki, cobalah ini." Li Mingcheng meraung dan menyilangkan tangannya dalam upaya melepaskan formasi biru dingin. Namun, ruang di depan matanya kabur saat wajah Yun Ce tiba-tiba muncul entah dari mana. Yun Ce mengeksekusi ekstrim Mirage Lightning dan menempuh jarak puluhan meter dalam sekejap seperti hantu. Dia muncul tepat di depan Li Mingcheng dan menghantamkan sikunya dengan keras ke perut pria itu. Entah kenapa, dampaknya menghasilkan ledakan yang terdengar seperti petir. Tubuh fisik Yun Ce sangat menakutkan. Serangannya yang luar biasa cepat benar-benar tampak seperti keluar begitu saja dari sudut pandang Li Mingcheng, jadi dia tidak terlindungi dari serangan itu sedikit pun. Sosok awalnya yang tegak langsung terlempar ke sudut kanan saat perutnya mengalah dan punggungnya membungkuk keluar dengan cara yang konyol. Segel dalam berbentuk plum yang baru saja dibentuk Li Mingcheng di belakangnya menghilang secara langsung saat dia terbang keluar seperti bola meriam yang dikeluarkan. Li Mingcheng langsung terbang mundur beberapa puluh meter sebelum dia menghantam pilar aula di belakang dengan keras. Dia kemudian terpental dari pilar dan jatuh dengan keras ke tanah dengan bunyi gedebuk. Karena rahangnya pertama kali menyentuh tanah, jatuhnya ternyata merupakan reproduksi sempurna dari ungkapan jatuh tertelungkup. Dua gigi berdarah keluar dari mulutnya dan membumbung jauh, jauh sekali. Salah satu kebetulan berguling dan berhenti tepat di sebelah kaki Yun Ce. Seluruh aula utama salju yang membeku sunyi senyap selain suara rahang orang-orang yang jatuh ke tanah. Li Mingcheng memegangi perutnya dengan kedua tangan dan meringkuk di tanah seperti udang kering. Dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang sangat lama. Darah dan busa menetes dari sudut mulutnya tanpa henti dan bahkan erangannya terdengar sangat lemah dan menyakitkan. Tatapan tumpul yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok Li Mingcheng yang jatuh. Tidak ada seorang pun, terutama Li Mingcheng sendiri, yang percaya bahwa dia akan jatuh ke kondisi seperti itu setelah hanya menerima satu pukulan dari Yun Ce. Satu-satunya kemungkinan hal ini bisa terjadi adalah kekuatan Yun Ce tidak hanya melampaui kekuatan Li Mingcheng, atau bahkan tidak sebanding sedikit pun. Jika ada orang lain yang menggantikan Yun Ce, mereka tidak akan berani memberikan pukulan berat kepada Li Mingcheng, keponakan kepala balai utama, dan memukulinya hingga ke kondisi menyedihkan seperti saat ini. Sial baginya, orang yang diprovokasinya tidak lain adalah pembawa bencana, Yun Ce. Setelah berulang kali diejek dan diserang dengan tujuan untuk melukai parah atau bahkan membunuhnya, tidak ada kemungkinan Yun Ce akan melepaskannya dengan mudah. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa dia harus tetap bersikap rendah hati di alam dewa, alam bukanlah sesuatu yang dapat ditekan atau diubah dengan mudah. Kalau tidak, itu tidak akan disebut alam.
Pikiran Ji Hanfeng menjadi kosong selama beberapa tarikan napas sebelum akhirnya pulih dan berjalan menuju sosok Li Mingcheng yang terjatuh. Dia dengan hati-hati mengangkat bagian atas tubuhnya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, saudara muda Mingcheng?" Walaupun Li Mingcheng mungkin disiksa kesakitan, pernapasannya sebenarnya tidak terlalu lemah, dan luka dalam di tubuhnya juga tidak terlalu serius. Saat itulah Ji Hanfeng menghela nafas lega. Li Mingcheng adalah keponakan dari kepala aula utama dan Mu Fengsu selalu memihaknya tanpa syarat. Bahkan dia harus menanggung akibatnya jika sesuatu benar-benar terjadi pada Li Mingcheng. Yun Ce melangkah melewati gigi Li Mingcheng yang patah dan berhenti di depan Li Mingcheng dan Ji Hanfeng. Dia berkata tanpa ekspresi, "Kita sudah melewati 5 langkah. Sekarang, apakah kamu masih akan menuduhku selingkuh, Li Mingcheng?" "Kamu, Jejak busa berdarah tiba-tiba melonjak ke sudut bibirnya saat dia mulai berbicara. Tubuh bagian atasnya membungkuk ke bawah kesakitan sekali lagi. Namun tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang diderita tubuhnya saat ini, bagaimana mungkin hal itu bisa dibandingkan dengan 1/10.000 penghinaan yang menimpa jiwanya. Dia telah menunggu dan berkultivasi dengan keras dan lama untuk hari ini. Dia mengira hari ini akan menjadi hari di mana dia dilahirkan kembali dan diangkat menuju kejayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk alam rendah yang kekuatannya bahkan belum mencapai jalan ilahi, seseorang yang menurutnya lebih rendah dari sampah, akan menghancurkan seluruh masa depannya. Dia tidak pernah berpikir sedetik pun bahwa dialah yang menyebabkan semua ini pada dirinya sendiri. Yun Ce berpaling darinya. Faktanya, dia bahkan tidak melirik Ji Hanfeng saat dia berbalik ke arah Mu Susan dan berkata, "Senior Susan, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak curang, kan?" Saat dia mengatakan ini, dia memperhatikan bahwa Mu Xiaolan sedang menatapnya dengan mata bulat. Dia memiliki ekspresi terkejut dan mulut terbuka di sebelah Mu Susan. Dia tampak seperti dia tidak mengenalinya sama sekali. Dia segera mendengus bangga di dalam hati, "Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku, gadis kecil." Hahaha. Mu Susan tertawa keras sebelum dia mengelus jenggotnya dengan tatapan penuh arti di matanya. "Sejujurnya, meski aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang bisa berbuat curang di alam mendalam es, aku masih merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang di alam mendalam sovereign bisa tinggal di dalam alam mendalam es untuk waktu yang lama. Tampaknya pengetahuan dan pengalaman luar biasa yang saya banggakan pada akhirnya hanyalah pemikiran sempit saya sendiri. Selama duelmu melawan Li Mingcheng, kamu tidak kalah darinya dalam 5 gerakan. Faktanya, Anda malah mengalahkannya dalam 5 gerakan. Terlebih lagi, mata Mu Susan berbinar, ini masih belum sepenuhnya kekuatanmu. Tampaknya Istana Master Bing Yun telah membawa kembali kejeniusan untuk Sekte Divine Ice Phoenix kita. Meskipun kami baru bertemu satu sama lain hari ini adalah pertama kalinya saya merasa sangat ingin mengetahui sejauh mana seseorang akan menempuh jalur kultivasi." Mulut Mu Xiaolan yang menganga terbuka lebih lebar ketika dia mendengar pujian Mu Susan yang luar biasa tinggi terhadap Yun Ce. "Terima kasih atas pujiannya, Senior Susan." Senyum masam kecil muncul di bibir Yun Ce. Setelah kata-kata itu, harapannya untuk bersikap rendah hati di Sekte Divine Ice Phoenix mungkin juga tidak ada. Konsep cara ilahi tidak ada di dunia Yun Ce. Hari ini juga merupakan hari pertama dia tiba di alam dewa. Itulah sebabnya dia tidak tahu betapa mengejutkannya, betapa benar-benar tidak wajar bagi seorang kultivator non-ilahi untuk mengalahkan seorang kultivator jalan ilahi. Paling tidak, tak seorang pun yang hadir di tempat ini pernah mendengar hal seperti itu. Itu juga mengapa tidak ada yang percaya bahwa Yun Ce telah melewati ujian alam es mendalam dengan kekuatannya sendiri. Status Mu Susan di Freezing Snow Hall sangat tinggi. Dia lebih tinggi dari semua Master Aula dan instruktur dan dia berada di urutan kedua setelah Master Aula utama Mu Susan.
Lupakan para kultivator yang baru saja lulus ujian, pujiannya terhadap Yun Ce telah mengejutkan bahkan para murid resmi Aula Salju Pembekuan yang hadir di area ini. Semua tatapan sinis dan menghina yang menghujani Yun Ce sebelumnya telah hilang. Mereka hanya bisa tersipu malu ketika mengingat tawa mereka sebelumnya. Han Feng, berikan pelet jiwa es jade valen kepada Yun Ce dan bawa Li Mingcheng pergi untuk berobat, kata Mu Susan dengan tenang dan mengulurkan tangannya. Saya belum melupakan janji saya sebelumnya. Sekarang setelah Anda membuktikan bahwa Anda tidak curang, Jade Valen Ice Soul Pellet dan Star Picker Stone ini milik Anda juga. Itu pasti tidak akan disia-siakan untukmu. Li Mingcheng mungkin disiksa dengan rasa sakit yang luar biasa karena serangan Yun Ce, tapi dia masih bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Dia bisa mendengar kata-kata mengejek Yun Ce dan pujian serta penghargaan Mo Susan dengan jelas. Dia seharusnya menjadi karakter utama hari ini, tapi sekarang tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Saat dia terbaring di tanah seperti anjing sekarat yang kakinya baru saja patah, dia merasa seolah-olah semua orang tertawa dan bersimpati padanya. Dia sudah bisa membayangkan dirinya menjadi lelucon bagi seluruh aula salju beku di masa depan dan dia akan menderita penghinaan dan bayangan ini selama Yun Ce terus hidup. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Yun Ce, gigi Li Mingcheng bergemeletuk dan pikirannya kacau balau. Tiba-tiba, dia mengeluarkan erangan kebinatangan dan tiba-tiba lepas dari genggaman Ji Han Feng. Dia menerkam ke arah punggung Yun Ce dalam posisi memutar dan mengambil pedang panjang es, mengumpulkan semua kekuatan gilanya dan menusukkannya ke jantung Yun Ce sambil meraung. Tidak ada yang meramalkan kejadian ini. Bukan hanya punggung Yun Ce yang menghadap ke arah Li Mingcheng, jarak mereka kurang dari 16 meter satu sama lain. Wajah Mu Susan sedikit berubah, tapi dia sudah terlambat untuk menghentikannya mengingat mereka begitu dekat satu sama lain. Mu Xiaolan hanya berhasil mengeluarkan jeritan yang menakutkan. Sebelum Li Mingchen bertindak, Yun Ce sudah bisa merasakan kebenciannya yang tak terkendali mengunci sosoknya dengan kejelasan yang mustahil. Oleh karena itu, dia dilindungi dari serangan itu sejak awal. Saat Li Mingcheng bertindak kedua, dia sudah berbalik seperti kilat, menyebabkan tikaman Li Mingcheng yang dipicu oleh kemarahan hanya mengenai udara. Kemudian, Yun Ce mengayunkan sikunya dengan keras ke belakang, menghancurkan banyak lapisan medan gaya energi mendalam Li Mingcheng dan menghantam jantungnya dengan keras. Begitu kekuatannya meletus, mata Yun Ce bergerak sedikit saat dia bergumam dalam hati, sial. Dalam kegilaannya, Li Mingcheng telah mengumpulkan seluruh kekuatan dan kebenciannya dalam satu serangan ini. Dia sama sekali tidak menyimpan energi untuk melindungi tubuhnya. Oleh karena itu, pukulan yang dianggap moderat ditakdirkan untuk melukai Li Mingcheng dengan serius dalam kondisinya saat ini. Uuaaaaagh. Jeritan mengerikan terdengar di dalam aula saat Li Mingcheng memuntahkan jejak darah setidaknya sepanjang 3 meter ke udara. Dia terbang secara horizontal melintasi tanah seperti kantong darah yang tertusuk, bahkan ketika raungan keras meledak di samping Yun Ce, berhenti. Penyerangan Ji Han Feng sebenarnya menyerang Yun Ce hampir bersamaan dengan Yun Ce menyerang Li Mingcheng. Energi yang sangat dingin menghantam punggung Yun Ce tanpa ampun. Tidak ada yang tahu bahwa Li Mingcheng tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan menyergap Yun Ce. Fakta bahwa Ji Han Feng tiba-tiba menyerang Yun Ce semakin mengejutkan mereka. Ji Han Feng berada di tahap tengah alam asal ilahi, dan murid resmi dari Aula Salju Pembekuan. Kekuatannya berada pada tingkat yang sangat berbeda dibandingkan dengan Li Mingcheng. Serangannya bukanlah sesuatu yang Yun Ce bisa tahan sama sekali. Penglihatan Yun Ce menjadi hitam saat dia merasa seperti dihantam gunung di kepalanya. Serangan dahsyat itu menghempaskannya ke kejauhan. Yun Ce, Mu Xiaolan berseru kaget dan dengan cepat menyerang ke depan. Dia menangkap Yun Ce dengan kuat di udara dan dengan cepat menghilangkan energi apapun yang masih menyiksa tubuhnya.
Dia baru saja hendak menanyakan tentang luka-lukanya ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya tampak tidak terluka. Pikirannya menjadi kosong sesaat sebelum akhirnya dia bertanya dengan sedikit lemah, "Apakah kamu baik-baik saja?" Seluruh tubuh Yun Ce mendidih karena amarah saat tangannya mengepal erat. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Ji Han Feng saat suasana buas muncul. Ji Han Feng,